Salam sehat sejahtera. Berjumpa kembali dengan Cerita Kita Channel. Video yang lalu mengkisahkan tentang misteri kolam. Dan banyak yang bertanya-tanya. Hampir kebanyakannya melalui WhatsApp saya. Kok bisa seperti itu katanya? Kok mirip-mirip dekran dengan apa ya namanya? Doktrin. Doktrin sesuatu yang dipakai oleh suatu kepercayaan, oleh suatu aliran, alias pencucian otak kepada jemaah-jemaahnya. Saya balas, itu mah hanya pemikiran kalian aja. Saya cuma bahas tentang kolam. Bukan ngebahas sesuatu kepercayaan ataupun suatu aliran. Saya hanya bahas, ini loh ikan yang loncat dari kolam seperti itu. Saya nggak menceritakan, saya pun tidak mengisahkan suatu aliran, kepercayaan, atau agama apapun. Saya cuman membahas tentang misteri kolam. Banyak yang penasaran. Kok bisa ke situ ya? Kok bisa begini ya? Ada juga yang bilang, lanjutin lagi, kisahnya. Oke, siap, saya lanjutin. Berarti ini misteri ikan yang loncat gitu ya. Kemarin misteri kolam, sekarang judulnya, temanya misteri ikan yang loncat gitu. Oke. Kemarin seperti ikan yang sudah keluar dari lingkungannya, sehingga ikan tersebut menambah pengetahuannya, bertambah pemahamannya, karena ikan tersebut bisa melihat, bisa menyaksikan sesuatu yang ada di luar kolam. Bisa melihat ini, bisa melihat ini, bisa melihat ini. Ada nggak sih kesinambungannya dengan diri kita yang saat ini sedang menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramudita ini? Saya jawab, ada. Sebelum dikisahkan adanya ini, silakan. Yang belum subscribe dulu, dan jangan lupa tekan juga loncengnya supaya besok-besok dapat notifikasi kalau Cerita Kita Channel mengupload video baru. Yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, kemarin saya gambarkan dengan ikan yang loncat. Sekarang saya contohkan dengan diri kita sendiri. Silakan sambil menyimak video ini sekalian dipraktekkan. Praktekkan oleh diri kita sambil nonton, sambil menyimak video ini. Biar terasa dan supaya merasakan. Silakan kita duduk di dalam kamar tidur kita. Apa yang kita lihat? Ada kasur, ada bantal, ada lemari pakaian, ada lampu di plafon, ada saklar di tembok, ada stop kontak di tembok. Semua yang ada di dalam kamar kita lihat, kita saksikan.
besoknya lagi seperti itu, besoknya lagi seperti itu. Berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun, kita menyaksikan hanya sebatas itu yang ada di dalam kamar. Bisakah kita melihat ruangan makan? Ya bisa. Karena ruangan makan kita, meja makan kita, lemari makan kita gak ada di dalam kamar. Maka kita pun harus keluar dari kamar. Begitu keluar dari kamar, kita menyaksikan ada ruang keluarga, ada ruang tamu, ada ruang untuk nonton TV, ada ruang makan, ada dapur, ada kamar mandi, ada kompor, kelihatan semua yang ada di dalam rumah kita. Kemarin-kemarin kita hanya terkurung menyaksikan sesuatu yang ada di dalam kamar. Begitu kita keluar dari kamar, semua yang ada di dalam rumah kita lihat, kita menyaksikan seisi rumah. Oh, ternyata di luar kamar ada ini, ada itu, ada anu. Itu baru kita menyaksikan di dalam kamar dan di dalam rumah. Kita sudah mulai fresh pikiran, tidak jenuh. Karena ke dapur bisa bikin wedang kopi sambil menikmati nonton TV, sambil kelepas-kelepus, udud, seruput-seruput wedang kopi, nonton TV juga. Diri kita mulai terhibur, tidak jenuh, tidak bosan. Nah, jika kita ingat dengan kasus ikan yang loncat di dalam kolam kerumput, silahkan praktekkan. Begitu kita sudah berkeliling-keliling di dalam rumah, langsung aja. Yang belum subscribe, subscribe dulu. Dan jangan lupa tekan juga loncengnya, supaya besok-besok dapat notifikasi kalau Cerita Kita channel mengupload video baru. Yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dilanjut. Jika sudah merasa cukup berkeliling-keliling di dalam rumah, silahkan buka pintu. Kita keluar dari rumah. Apa yang kita lihat? Kita melihat teras rumah. Kita melihat pohon-pohon, bunga-bunga yang ada di halaman rumah. Kita pun melihat jendela rumah dari luar. Kita melihat genteng rumah kita. Kita melihat awan. Kita melihat langit. Kita melihat burung-burung yang lagi nongkrong di atas pohon. Gimana rasanya pikiran kita? Semakin luas pengetahuan kita. Kita bisa menyaksikan orang-orang yang berlalu lalang di depan rumah kita. Kita bisa bertegur sapa dengan orang yang lewat. Kita bisa ngobrol dengan orang-orang sekitar, tetangga kita. Kita pun bisa menyaksikan tukang bakso lewat, tukang cilok lewat, tukang dagang yang lewat pun kita tahu. Beda kan? Sangat amat beda sekali
Di saat kita masih dalam kamar, yang terkurung oleh ruangan kamar, kita tidak tahu apa-apa. Yang tahu cuma sebatas yang ada di kamar. Ya enggak? Nah, saya garis bawahi lagi, ini bukan doktrin suatu agama, suatu ajaran, ataupun suatu aliran. Jangan disangkut pautan ke situ. Ini kisah tentang diri kita aja. Takutnya nanti dibilang, wah ini lagi wah ini lagi itu. Bukan itu. Cuman saya kasih bocoran halus. Ini loh tujuan utama saya. Betapa bahayanya kita fanatik kepada sesuatu. Nah, itu tujuan utamanya. Jika kita fanatik kepada sesuatu, ya seperti itu. Kita diam di dalam kamar, pengetahuan kita cuma sebatas hanya dalam kamar. Nggak tahu kita lihat langit, karena kita nggak mau keluar dari kamar. Bahkan ada juga kan yang sudah cuci otak. Kita jangan sampai keluar kamar, bahaya katanya. Nanti itu. Nggak akan paham maksudnya. Nah, karena kemarin banyak yang bilang dukuran doktrin ya sekalian lah. Nah, seperti itulah. Oke, tutoa udah pada bunyi semua. Apa sih kesimpulan dari kisah video ini? Kesimpulannya sederhana. Jika kita terlalu fanatik kepada sesuatu, maka pikiran kita buntu sampai di situ. Jiwa kita sempit seperti itu. Hati kita pun gelap karena selalu terkunci. Nah, itulah kesimpulannya. Oke. Saya hanya bisa berucap, semoga kita semua senantiasa dikarunia oleh Tuhan yang maha segala-galanya, yaitu kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramudita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing, untuk selalu bisa terbang seperti ini. Jangan bagaikan burung di dalam sangkar. Oke, sampai di sini dulu videonya. Sampai berjumpa lagi nanti di episode selanjutnya. Saya ucapkan salam sehat sejahtera untuk kita semua.